Bahaya itu nyata, ketakutan itu ilusi. Jadi kalau di depan lu gak ada bahaya apa-apa, tapi lu cemas, itu tandanya lu masih banyak bullshit. Lu tinggal dalam ilusi. Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Oke? Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Titik. Maksudnya apa? Semua yang melintas di pikiran kamu itu akan berwujud. Kalau kamu pikirkannya baik-baik ya. Semua yang kamu pikirkan 99% itu akan muncul di kehidupan kamu. Jadi sangat penting untuk kamu monitor. Ingat, ini udah gak ada hubungan lagi sama wanita nih. Jadi sangat penting untuk kamu monitor setiap pikiran yang kamu punya. Oke? Monitor setiap pikiran yang kamu punya. Secuil pikiran kamu mikirin hal yang jelek tentang diri kamu, hal itu akan langsung jadi kenyataan. Kamu pasti pernah lihat orang yang gak pede, orang yang ganteng kaya, sepertinya gak akan ada masalah untuk dapetin wanita yang dia inginkan. Gak akan ada masalah. Tapi pikirannya dia berpikir bahwa dia itu gak pantas, dia itu gak cocok, dia itu cupu, kurang ini, kurang itu. Dan pada saat kamu ketemu dia seperti memancarkan aura pesimis dan aura cupu gitu. Kamu bisa merasakan bahwa kamu bisa merasakan pikirannya melalui auranya. Cuma deket-deket dengan dia, kamu tahu dia ini orang yang minder, atau pokoknya kamu bisa tahu lah dari kelakuan dia, dari auranya dia itu minder apa segala macam. Dan kamu sendiri ngelihat dia itu seperti nggak punya alasan untuk nggak mendapatkan wanita. Dia itu udah ganteng, kaya dan lain-lain. Dan pada saat kamu lihat dia di dekat wanitanya malah dari tadinya suka bisa jadi nggak suka karena terkena auranya, terkena energinya yang keluar dari pikirannya, gitu. Tanyaan. Monitor maksudnya gimana? Monitor maksudnya kalau kamu lagi mikirin sesuatu, kamu sadar akan pikiran itu gitu. Contohnya kamu lagi mikirin, ini cewek suka sama gue gak ya? Kayaknya gak suka deh. Nah itu kan pikiran ngalir terus tuh. Kayaknya gak suka deh, dia gak suka gue karena gini, dia gak suka gue karena... Nah itu pikiran yang ngalir terus tanpa kamu monitor. Nah kalau dimonitor kayak gini, ini cewek suka sama gue, nah, kayaknya dia gak suka deh. Nah begitu ada muncul kayaknya dia gak suka deh, langsung kamu monitor, kamu bilang, stop. Gak suka gimana? Tahu dari mana? So tahu deh. Orang dia belum ngapa-ngapain. Nah, itu monitor. Memonitor pikiran. Oke? Kalau kayak gitu bukannya ntar jatuhnya ngarep gak? Apa maksudnya? Kayak gitu apa? Kan monitor pikiran. Kok ngarep? Ini aduh, aneh-aneh aja. Monitor ngarep itu kita maksain si cewek untuk jadi suka sama kita. Sekarang kalau kita cuma monitor pikiran, ngarep gimana? Nggak ngerti maksudnya. Nah sekarang kita ngomongin gimana caranya memonitor pikiran, ya. Memonitor pikiran adalah seperti ini. Pikiran kita terbagi dua. Oke, pikiran kita terbagi dua. Otak sadar dan bawah sadar. Oke, otak sadar dan bawah sadar. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Saya ulangi. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Sedangkan otak bawah sadar adalah otak yang melakukan semua hal yang kamu lakukan. Melakukan semua hal yang kamu lakukan. Saya kasih contoh. Otak sadar kamu bilang bahwa di sana ada cewek cakep misalnya, cantik. Otak sadar kamu bilang, aku mau kenalan. Otak sadar kamu bilang, kalau saya kenalan
nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan ada bahaya apa-apa. Karena di sekeliling si cewek itu nggak ada orang. Dia juga sepertinya tampak baik. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak maju untuk kenalan gitu misalnya. Otak sadar bilang semua aman. Tapi begitu kamu mau maju, tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikan kamu. Kamu nggak tahu apaan. Pokoknya ada sesuatu yang menghentikan. Kamu sendiri mikir apaan ya, nggak tahu. Nah, yang menghentikan kamu itu otak bawah sadarnya. Gitu. Otak bawah sadar yang menghentikan kamu, jadi kamu tidak bisa jalan. Kamu stuck, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Kamu sendiri nggak tahu. Sebetulnya tahu kalau kamu nanti meneliti otak bawah sadar, tapi ada sesuatu di dalam bawah sadar yang membuat kamu terhambat. Nah, otak bawah sadar ini banyak program-program atau sampah-sampah. Makanya otak sadar kamu harus mengedit sampah-sampah yang ada di dalam otak bawah sadar. Nah, sekarang semua yang di otak bawah sadar itu yang disebut dengan program. Pada saat kamu lahir, masih bayi lahir, kamu otak bawah sadar itu blank, kosong. Kosong, dan otak bawah sadar kamu diisi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh sekolahan, oleh agama, oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh pergaulan, dan lain-lain. Jadi otak bawah sadar yang bersih ini diisi programnya oleh lingkungan kamu. Agama, sekolah, orang tua, teman-teman. Jadi dengan kata lain, kalau kamu salah bergaul, kamu jadi orang yang salah. Hidup kamu jadi salah. Kenapa? Salah bergaul, lingkungan kamu akan memasukkan hal-hal yang ngaco-ngaco ke dalam otak bawah sadar kamu. Dan semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Titik. Itu perlu saya tekankan tuh. Semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua yang ada di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua program itu jadi kenyataan. Nah, kamu diprogram sama lingkungan. Lingkungan yang ngaco, salah bergaul, jadi salah kenyataan. Kenyataannya ngaco. Makanya sangat penting untuk dapat bergaul di lingkungan yang positif supaya kamu mendapatkan hasil positif. Nah, sekarang gini, kalau kamu tadinya nggak bisa main musik, nggak bisa sama sekali main musik, nggak punya bakat main musik, tapi kamu bergaul terus sama orang yang lingkungannya itu pemusik, semuanya pemusik teman-teman. Kamu nggak punya talenta main musik, kamu nggak bisa main musik, tapi pergaulan kamu musik terus. Lama-lama kamu nggak sadar. Lama-lama kamu bisa main musik dengan sendirinya, tanpa harus kerja keras latihan main musik, enggak. Dengan mengelilingi lingkungan kamu dengan orang-orang yang bisa main musik, tahu-tahu bisa main musik aja, lancar, santai-santai aja. Kamu pasti pernah lihat orang yang kayaknya nggak belajar main musik bisa main musik jago tanpa harus belajar mati-matian, sedangkan kamu belajar mati-matian nggak bisa. Kayaknya ada yang menghalangi kamu untuk bisa jago gitu. Nah, yang menghalangi itu program bawah sadarnya. Tanpa kamu sadari ya, namanya juga program bawah sadar. Kalau dia di bawah sadar, kamu nggak sadar. Dan sedangkan kalau kamu sadar, ya itu tak sadar namanya. Karena dia di dalam otak bawah sadar, makanya kamu nggak sadar. Kamu seperti stuck gitu, kayak ada sesuatu yang ngalangin aja gitu. Kayaknya susah banget. Sedangkan orang lain kayak gampang banget. Kenapa? Karena otak bawah sadar mereka punya program yang mendukung apa yang mereka inginkan. Kalau kamu pernah ketemu sesuatu dalam hidup kamu yang kamu udah kerja keras, berusaha mati-matian, jedotin kepala, tapi sepertinya nggak bisa-bisa, seperti ada yang menghalangi, kamu nggak tahu apa. Itu program dalam otak bawah sadar yang menghalangi. Dengan membersihkan otak bawah sadar, baru kamu bisa lancar. Bahkan yang harusnya kamu lakukan adalah membersihkan otak bawah sadar aja sebetulnya, nggak mesti gila-gilaan melakukan action. Oke. Yang paling penting itu bukan action, tapi membersihkan otak bawah sadar. Action akan muncul dengan sendirinya. Dan action yang muncul adalah action yang benar. Karena 90% atau 99% action yang kamu buat adalah action yang salah. Makanya kerja keras, hasilnya secuil. Sedangkan kalau otak bawah sadar kamu bersih, dengan program-program yang kamu tanamin, program-program yang bagus, 99% action kamu itu adalah action yang benar dan kamu gak mesti kerja keras. Dan hasil yang kamu dapatkan melebihi ekspektasi. Oh, satu hal lagi soal otak bawah sadar.
Kalau otak bawah sadar kamu sudah diprogram, satu hal nih yang paling penting kamu dengarkan. Program di dalam otak bawah sadar adalah makhluk hidup. Oke? Program yang di dalam otak bawah sadar itu makhluk hidup. Dia bisa bicara. Bisa bicaranya gimana? Bisa bicaranya adalah dia bisa meyakinkan kamu dengan bentuk pikiran-pikiran. Makanya orang kadang suka ngomong sama diri sendiri kan, ngobrol sama diri sendiri sama pikirannya bilang, kira-kira begini apa begitu ya. Terus ada suara dalam pikiran, gini aja deh. Terus ada satu lagi, jangan nanti gini gitu. Dia jadi bingung. Kenapa? Karena suara-suara di pikiran ini seperti ada 2 atau 3 orang yang lagi dialog dalam pikirannya. Gitu. Jadi orang yang dialog dengan pikirannya sendiri, nah itu adalah program-program dalam otak bawah sadar lagi ngomong. Jadi program dalam otak bawah sadar itu adalah makhluk hidup. Dia bisa menguasai pikiran kamu, hati-hati. Kamu pikir dia kamu pikir program itu adalah bukan makhluk hidup, tapi itu sebetulnya makhluk hidup. Dia bisa ngomong gitu, bisa mempengaruhi kamu, hati-hati. Nah, kalau saya ngomong tentang program baru yang tentang godlike kalau program yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu itu bertentangan dengan program kamu yang ada di dalam otak bawah sadar, kamu bisa jadi skeptis, kamu bisa jadi benci sama saya atau segala macam, karena program ini akan mempengaruhi kamu bilang ini aneh, ini apaan, ini begini, ini begitu. Jadi kamu langsung dikuasai sama si otak bawah sadar, si program kamu, dan program baru yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu bertentangan gitu. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa kamu punya program di dalam otak bawah sadar, dan program-program itu adalah makhluk hidup yang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kamu dengan hal-hal yang sesuai program kamu inginkan gitu. Nah, jadi kamu harus bersihkan program-program dalam otak bawah sadar kamu, install dengan program-program baru, oke?